Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini saya mau nge-share atau membahas tentang blank spot pada aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, ini menjadi pemikiran saya karena saya cukup senang dengan yang namanya hukum ketenagakerjaan. Jadi saya memperhatikan beberapa putusan-putusan pengadilan maupun keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar saya, terutama yang dikaitkan dengan aturan ketenagakerjaan, dan saya menemukan beberapa hal-hal yang memang sepertinya menjadi celah atau menjadi titik hitam atau blank spot pada aturan naker. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemikiran ini atau bahan diskusi ini bisa memberikan perbaikan yang lebih baik, tentu saja terhadap penerapan ketentuan ketenagakerjaan kita. Nah, kita masuk ke materi ya. Jadi kalau kita lihat undang-undang naker kita itu dibuat tahun 2003 ya, menggantikan undang-undang yang sebelumnya. Jadi undang-undang 13 tahun 2003 ini menurut informasi yang saya dapat adalah dibuat ketika dalam rangka satu paket terkait Krismon, yaitu dengan memasukkan hak asasi manusia dalam aturan ketenagakerjaan sehingga Indonesia memiliki aturan hukum lah, ibaratnya yang mengedepankan HAM karena waktu itu desakan dari IMF. Tapi saya benar atau enggaknya saya tidak akan teliti lebih jauh, tapi intinya undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini dipakai itu sudah berusia 17 tahun. Nah, dia memiliki turunan yang cukup banyak ya. Turunan itu bisa berupa permen, bisa berupa Kepmen dan PP dan seterusnya. Nah, ada aturan PKWT, PKWTT, alih daya, THR, perselisihan hubungan industrial, pekerja migran, magang, serikat buruh, serikat pekerja, tenaga kerja asing, dan banyak sebagainya. Hanya saja memang aturan-aturan ini kadang tidak terkodifikasi dengan baik, sehingga kalau orang tidak update dengan aturan ketenagakerjaan agak susah mencari puzzle-nya, karena ini terpencar satu dengan yang lain. Belum lagi dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang banyak mereview atau mengubah undang-undang ketenagakerjaan. Jadi sejak tahun 2004 lah ya, sampai dengan sekarang itu banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi, mulai dari aturan pesangon, kemudian masuk ke alih daya, terus kemudian ke pernikahan dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, sebenarnya kalau memang itu bisa dikodifikasi itu akan lebih baik, sehingga undang-undang ini atau aturan ini bisa lengkap bagi orang yang ingin mempelajarinya. Tetapi sayangnya sistem di Indonesia kok saya melihat ya sejauh ini belum ada. Mungkin kalau sudah ada boleh di-share ke saya lah, karena saya juga pengen belajar. Nah, dari beberapa aturan ini maupun turunannya saya melihat ada beberapa blank spot, ada aturan ketenagakerjaan ya. Pertama adalah praktek PKWT atau kontrak yang terus-menerus. Nah, ini banyak sekali ya terjadi di Indonesia, dimanapun itu berada ya, mau di kota besar, mau di kota kecil. Jadi banyak yang mengakali aturan ini. Bahwa sudah cukup jelas di aturan ketenagakerjaan itu disampaikan bahwa PKWT itu khusus untuk pekerjaan penunjang. Nah, tetapi faktualnya pun banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan pekerjaan inti pun di PKWT-kan. Bahkan PKWT pun ngaco, ada yang pakai masa percobaan, ada yang jangka waktunya bertahun-tahun, di atas 3 tahun dan seterusnya. Nah,
Kalau fenomenanya seperti ini, sedangkan kita lihat aturannya, maka dan hampir semua terjadi di Indonesia ya, maka saya melihat ada yang keliru. Ada yang keliru dari sistem PKWT kita. Kenapa? Karena semua pengusaha, baik usaha kecil loh sampai usaha besar yang mungkin level nasional pun melakukan praktek PKWT yang salah. Nah, saya pikir yang harus dirubah mungkin aturan mainnya. Karena penegakan hukum pun sepertinya tidak akan berdampak banyak. Saya ambil contoh. Seorang perusahaan menerapkan PKWT katakanlah yang harusnya dia adalah PKWTT, dia PKWT-kan gitu kan, 1 tahun. Dianggap sebagai masa calon pegawai, katanya seperti itu. Calon pegawai 1 tahun, padahal dia harusnya probation cuma 3 bulan, terus dianggap pegawai tetap. Nah, ketika datang dinas tenaga kerja ngecek gitu kan, oh ditemukan pelanggaran nih, bahwa si pegawai ABC ini harusnya kontraknya adalah PKWTT, bukan PKWT. Nah, biasanya ini selesai dengan waktu. Maksudnya begini, ketika nanti masa kontrak selesai habis, maka secara otomatis katakanlah pegawai itu memang bekerja dengan baik, maka dia otomatis diangkat menjadi pegawai tetap. Tetapi kalau tidak, dia selesai. Nah, artinya sebenarnya sanksi untuk perusahaan itu tidak ada. Maka praktek ini berjalan terus-menerus. Jadi ketika pengawas ketenaga kerjaan bilang katakanlah pada bulan ke-6 ketemu perusahaan yang melakukan praktek pelanggaran PKWT, dia akan memberikan nota pengawasan yang dikirim ke perusahaan untuk segera mengangkat si pegawai katakanlah. Diketemukan pada bulan 6, berarti bulan 7, bulan 8 minimal harus jadi PKWTT atau pegawai tetap. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu menunggu tetap sampai 12 bulan sesuai dengan kontrak yang dia perjanjikan di awal, meskipun itu salah. Kenapa? Karena tidak ada double check, tidak ada punishment. Selisih 4 bulan, 5 bulan tidak akan ada yang mengecek lagi. Ketika tahun depannya ada pengecekan lagi, maka dia otomatis sudah menjadi pegawai tetap atau sudah tidak menjadi pegawai jika kinerjanya tidak baik. Jadi praktek-praktek seperti ini ada banyak celahnya. Nah, belum lagi yang hanya berganti vendor. Itu merugikan pegawai. Kenapa? Karena masa kerjanya nggak dihitung. Padahal dia kerja di situ terus-menerus. Nah, itu tuh prakteknya. Jadi saya pikir aturan mainnya yang harus dirubah. Karena jika memang ketidakmampuan kita saat ini untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, karena hampir semua perusahaan yang nakal ya, bahkan perusahaan nasional pun yang saya tahu ada yang melakukan praktek seperti ini. Nah, yang kedua, aturan alih daya yang tidak terakomodir. Ya. Jadi kalau alih daya itu kan ada di Permenaker ya, kalau nggak salah nomor 19 tahun 2012. Ya, jadi dikatakan di situ cuma ada 2 mekanisme, penyedia jasa tenaga kerja dan pemborongan. Sesimpel itu. Cuman ada hal-hal yang memang tidak bisa masuk keduanya. Penyedia jasa tenaga kerja pun hanya dibatasi 5 bidang. Security, driver, catering, cleaning service, sama pertambangan. Nah, aneh kan, pertambangan khusus dari situ. Sedangkan lainnya masuk ke pemborongan. Nah, cuman pertanyaannya ketika ada contoh perusahaan yang bekerja sama dengan pihak appraisal atau pihak lawyer, itu kan apakah itu termasuk alih daya atau bukan? Atau dengan pihak notaris? Atau itu termasuk kerjasama B2B? Nah, itu yang tidak dijelaskan. Nah, alih daya di sini masih banyak menimbulkan pertanyaan. Terus kemudian ada tumpang tindih. Jika kita ngomong contoh ya di dunia perbankan, alih daya di dunia perbankan
selain diatur kita ngikut aturan Permenaker, kita juga ada kalau nggak salah perbankan itu juga punya aturan dari OJK kalau nggak salah tahun 2017 atau 2016 saya lupa. Nah, perbankan itu kalau dari aturan OJK seingat saya ya, untuk alih daya dia dilakukannya harus dengan mekanisme penyedia jasa tenaga kerja. Kenapa? Karena perbankan itu sifatnya adalah kepercayaan, di mana di situ harus ada prinsip kehati-hatian. Sehingga kalau mekanisme pemborongan akan menjadi kurang pas. Ya, contoh untuk marketing kartu kredit, hubungannya adalah trusting antara calon nasabah dengan bank. Orang nggak tahu yang nawari kartu kredit atau produk-produk perbankan itu entah orang bank atau bukan, dia nggak tahu nasabah ini, tapi dia menyampaikan data detail atau marketing funding lah, contohnya seperti itu. Nah, tapi di aturan ketenaga kerjaan yang namanya penyedia jasa tenaga kerja tadi sudah dibatasi cuma 5 bidang: security, driver, catering, cleaning service, dan bidang pertambangan. Nah, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan aturan OJK yang mengharuskan penyedia jasa tenaga kerja. Nah, jadi ada tumpang tindih. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, kalau suatu bank diaudit alih dayanya, kemudian ditemukan katakanlah yang audit katakanlah OJK, loh ini kenapa alih dayanya dipakai model pemborongan? Padahal di aturan OJK dia harus penyedia jasa, kena kan? Nah, berarti dia harus dialihkan ke penyedia jasa. Tentu konsekuensinya berbeda loh, pemborongan dan penyedia jasa. Tapi kalau yang datang adalah auditor atau pengawas ketenaga kerjaan, loh kenapa alih dayanya adalah model penyedia jasa tenaga kerja di luar 5 bidang yang ditentukan? Kena juga, maka harus diganti pemborongan. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi membingungkan bagi pelaku usaha ya. Nah, itu blank spot yang kedua yang saya temukan atau saya dapatkan. Kemudian yang ketiga, pelindungan pekerja skala kecil. Nah, kalau kita lihat sehari-hari contoh seperti asisten rumah tangga, buruh cuci, orang yang kerja ngikut orang dari pagi sampai sore, terus pocokan, pembantu seperti itu nggak ada perlindungannya itu. Itu mau model kontrak apa PKWT? Nggak ada PKWT di situ. PHL nggak ada PHL di situ. Ya, jadi hal seperti ini dalam aspek yang sangat kecil, bahkan di lingkungan kita sehari-hari tidak bisa disentuh oleh hukum atau pelindungan ketenaga kerjaan. Nah, ini yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah maupun DPR. Ya, kasihan mereka. Ya kalau pas dapat majikannya yang bagus, yang baik. Nah, kalau dapat majikannya yang kurang ajar, habis kita. Kasihan mereka ini, ya. Nah, yang keempat, adaptasi pelindungan pekerja freelancer, era digital 4.0. Nah, era digital sekarang, orang sudah tidak lagi mengenal batas pekerjaan. Artinya, contoh kita sekarang lihat saja, banyak freelancer muncul. Orang bikin desain, jual di Fiverr, jual di Shutterstock dan sebagainya. Nah, semakin banyak pekerjaan yang sifatnya freelancer. Nah, ini perlindungannya seperti apa sampai dengan saat ini belum ada. Padahal mereka kerja loh, mereka bekerja loh, termasuk hukum ketenaga kerjaan. Jadi jangan dibiarkan ngambang tanpa tuan. Ketika ada permasalahan, larinya kemana gitu. Bagaimana perlindungannya dan sebagainya. Ya, jangan hanya diminta harus bayar BPJS, harus bayar BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan, tetapi perlindungan terhadap
skill mereka, terhadap kelangsungan pekerjaan mereka pun juga harus diperhatikan, ya. Gitu. Penerapan pidana ketenagakerjaan. Nah, ini sangat saya cari ya di putusan-putusan pengadilan. Memang ada beberapa yang sudah diterapkan, tetapi sangat kecil sekali, ya. Yang namanya pidana ketenagakerjaan itu sangat kecil sekali. Bahkan ketika ada permasalahan hukum terkait pidana ketenagakerjaan, sepertinya dari apa permasalahan ini tidak begitu dihiraukan, tidak begitu diperhatikan. Nah, saya pikir harus ada suatu badan khusus lah, saya nggak tahu, atau nanti dari pihak penegak hukum seperti apa yang memperhatikan terkait pidana ketenagakerjaan, karena praktek-praktek ini banyak, ya. Jadi tidak hanya model perdata khusus, tetapi ternyata di dalamnya itu ada diselipin juga pidana banyak sekali, human trafficking dan sebagainya, ya. Pekerja anak di bawah umur tanpa perlindungan, tanpa APD dan sebagainya, dipaksa bekerja, diperintah untuk melakukan kejahatan dan sebagainya. Nah, itu termasuk pidana ketenagakerjaan. Yang saya lihat sampai dengan saat ini ada, tetapi masih kecil. Nah, kemudian sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang kurang berpihak pada ekonomi lemah. Nah, ini saya alami. Saya alami artinya saya melihat sendiri. Artinya ketika suatu perusahaan atau pemberi kerja melakukan lebih banyaknya PHK lah ya, pemutusan hubungan kerja, itu banyak sekali pihak pekerja yang tidak teredukasi dengan baik dan tidak paham. Satu, tidak paham bagaimana dia memperjuangkan hak-haknya selama ini yang mungkin dizolimi, ya, mungkin sama pihak pengusaha. Yang kedua, ketika untuk melanjutkan ke tingkat bipartit, tingkat ke mediasi di Snaker maupun ke PHI, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi katakanlah dia dipecatnya katakanlah sewaktu bekerja di Jakarta, dia di PHK karena waktu bekerja di situ, ternyata kampungnya ada di Kalimantan sana atau di Sulawesi. Nah, maka yang harus dilakukan tuntutan atau gugatan ya harus kan di Jakarta kan, karena tempatnya ada di Jakarta. Nah, itu biayanya lumayan. Belum lagi untuk sewa jasa pengacara, ya. Dan belum tentu menang tentu saja. Kenapa? Karena ya itu tadi, mekanismenya menurut saya masih terlalu panjang. Bayangkan jika seorang terhadap perselisihan hubungan industrial PHK 30 hari bipartit, kemudian masuk ke mediasi, kalau itu pun langsung ya, mediasi katakanlah 40 hari lah ya, atau 45 hari, 1,5 bulan. Setelah itu keluar anjuran 10 hari, 55 hari, tambah tadi 30, 85 hari. Tambah masuk ke PHI. PHI paling 2 bulan, 60 hari. Belum nanti level kasasi. Nah, bisa jadi untuk mendapatkan keadilan yang mungkin nilainya di bawah 100 juta atau mungkin nilainya nggak terlalu besar, orang sudah males. Karena apa? Karena biaya yang dibuat, dikeluarkan, sama waktu yang diberikan sudah sangat lama dan besar. Mending dia konsentrasi untuk mencari pekerjaan atau membuat usaha baru. Katakanlah dia bikin, udah daripada kerja mending saya usaha untuk modal usaha. Nah, padahal di situ ada hak-hak dia yang bisa dia dapatkan. Nah, hal inilah yang menurut saya mekanismenya harus dirubah. Mungkin perlu ada suatu lembaga khusus, sepanjang ada permintaan
untuk penegakan hukum atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka si pihak pekerja nggak perlu harus warawiri dan sebagainya. Dia cukup fokus saja melanjutkan hidupnya, lembaga ini yang menyelesaikan gitu. Nah, sehingga katakanlah menang gitu, maka secara otomatis akan diberikan dan lembaga ini diawasi supaya tidak bertindak sendirian, tidak bertindak seenaknya. Itu menurut saya beberapa hal blank spot pada aturan ketenagakerjaan, ya mudah-mudahan lah ya bisa memberikan ya pandangan atau wawasan. Kalau ada yang menurut kalian kurang tepat, ya saya terbuka untuk diskusi, yang namanya juga ini pendapat ya, pendapat, jadi tidak terbuka atau tidak tertutup atas kritik, saran atau masukan, jadi saya terbuka saja. Terima kasih sudah menonton, silahkan di share kalau emang ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.